Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimaini bidawamin mukillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para bapak, jamaah sekalian, setiap kita pasti pernah mengalami yang namanya sakit. Kadang sakit bersifatnya fisik maupun yang sifatnya non fisik. Sakit yang sifatnya fisik tentu kita datang kepada ahlinya. Secara medis dirawat, diobati, dilakukan penyembuhan. Namun ada penyakit yang sifatnya non fisik, penyakit hati yang senantiasa selalu menggoda seseorang untuk berbuat hal-hal yang tidak sesuai dengan kaidah agama. Itu namanya penyakit hati. Di dalam diri kita ini ada segumpal daging, di mana segumpal daging ini apabila baik, maka baik seluruh tubuh. Apabila rusak, maka rusak seluruh tubuh. Inilah yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Ala, ingatlah, wa inna fil jasadi mudghah, dan sesungguhnya di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Wa idza saluhat, apabila segumpal daging itu baik, saluhal jasad kullu, maka baiklah seluruh tubuh. Wa idza fasadat, apabila rusak segumpal daging itu, fasadal jasad kullu, maka rusaklah seluruh tubuh. Ala, ingatlah, wahyal qalbu, sesungguhnya dan bahwasanya segumpal daging itu adalah hati. Nah, oleh karena itu hati yang selalu berubah-ubah, ya, qalbun, qulubun, sesuatu yang selalu berubah-ubah. Makanya kita berharap agar kita terus istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, ya kan? Tsabbit qalbi ala dinik. Tetapkanlah hatiku di dalam agamamu. Jadi kita senantiasa lurus dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada 7 penyakit hati yang harus kita hindari. Kalau ada, segera kita obati. Yang pertama adalah penyakit ghadab. Penyakit ghadab ini adalah penyakit orang yang senantiasa emosian, marah-marah. Makanya dikatakan la taghdab walaka jannah, janganlah kau marah, maka surga bagi dirimu. Yang kedua adalah penyakit riya. Riya ini adalah orang berbuat sesuatu, pamer, ingin dipuji oleh orang lain. Nah, riya ini bukan sekedar penyakit biasa, bahkan termasuk kepada syirik kecil. Kenapa? Karena beramalnya itu bukan karena Allah, beramalnya itu kepada makhluk. Tujuannya kepada makhluk. Ini adalah syirik, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari sama-sama kita luruskan niat kita di dalam beribadah,
Sholat 5 waktu yang kita lakukan, sholat sunnah yang kita laksanakan, ta'lim yang kita laksanakan, zikir yang kita laksanakan, semata-mata hanya mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena makhluknya, karena makhluknya tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, kalau orang nyendernya kepada makhluk ada selesainya. Kalau orang kaya ada miskinnya, kalau pejabat ada masa baktinya, ya. Tapi kalau bergantung kita kepada Allah, ibadah karena Allah, maka selamanya kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Penyakit berikutnya adalah penyakit ananiyah, ya. Penyakit ananiyah ini adalah penyakit orang yang memiliki sifat egois, ya kan? Orang yang paling merasa dirinya benar sendiri. Orang yang merasa dirinya paling benar sendiri. Ya, orang-orang yang sifatnya egois. Orang yang kemudian merasa dirinya paling hebat. Ini adalah orang-orang yang dirinya, keakuannya dikedepankan. Kalau bukan karena akunya ini dikit-dikit aku, ya. Jadi kalau ngobrol kebanyakan akunya. Jadi kalau untuk kuaing mana aing ini yang akunya ini, guanya ini, kebanyakan akunya ini anania, ya, sifat keakuan. Nah, ya. Penyakit berikutnya adalah penyakit hasad, ya kan? Berharap ada kehilangan nikmat kepada orang lain. Orang lain punya nikmat, kita berharap nikmat itu hilang dari orang lain. Ini sifat-sifat hasad ini harus segera juga kita bersihkan di dalam diri kita. Yang berikutnya adalah sifat ujub, ya kan? Sifat ujub, sifat takabur. Kemudian berikutnya adalah sifat yang disebut dengan ghibah, ya, membicarakan orang lain. Kalau yang dibicarakan ini benar, diomongin dulu, ini bisa jadi ghibah. Kalau nggak benar jadi fitnah. Ya, oleh karena itu kita untuk menghindari perkara ghibah itu. Kemudian yang berikutnya adalah penyakit namimah. Penyakit yaitu adu domba. Ya, ngadu ke si A, si B begini, ngadu ke si B, si A begini, supaya si A dan si B jadi berantem kayak domba diaduin. Nah, ini juga adalah merupakan penyakit daripada penyakit hati. Oleh karena itu kita berharap semua penyakit ini hilang di dalam diri kita. Bukan hanya kita berpikir tentang bagaimana membersihkan fisik kita dari berbagai macam penyakit, tetapi juga kita berharap membersihkan yang sifatnya non fisik tadi, hati kita yang penuh dengan penyakit ini, untuk bisa kita hilangkan bersama. Kalau penyakit fisik kelihatan, kalau bisulan 1 kelihatan ada bisulnya, tambah 2 kelihatan, ada 3 tambah 3 kelihatan lagi bisul, kan kelihatan fisik. Tapi kalau penyakit yang non fisik, penyakit hati, karena nggak nampak, ya kan, nggak nampak. Apa orang ini punya hasut, apa orang ini punya dendam, apa orang ini punya penyakit yang lain, nggak nampak. Kalau sekali orang ini ghibah benjol, ya kan, langsung keluar benjolnya, ini ketahuan. Kan sekali ghibah nggak ketahuan. Nah, oleh karena itu kita sama-sama memohon kepada Allah dihilangkan dari 2 penyakit. Kita berdoa kepada Allah apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma inni as'alukal afiyah wa as'aluka tamamal afiyah wa as'aluka dawamal afiyah wa as'aluka syukra 'alal afiyah. Ini adalah doa yang diajarkan oleh Nabi agar kita memiliki afiyah. Afiyah ini sehat lahir dan sehat batin.
Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Ya Allah, aku memohon kepadamu al-afiyah, penyakit namanya disehatkan dari penyakit fisik dan penyakit non fisik. Afiyah, sehat lahir dan sehat. Wa tamamul afiyah, dan kesempurnaan afiyah, ya, kesehatan lahir dan wa dawamul afiyah, dan terus menerus kita dalam keadaan sehat. Wa syukru alal afiyah, dan senantiasa kita bersyukur ketika kita masih diberikan al afiyah, kesehatan lahir dan batin. Nah, mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah SWT dari segala macam penyakit, baik penyakit lahir maupun penyakit batin. Mudah-mudahan yang sedikit ada manfaatnya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.